Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja yang memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya di dalam Tuhan tidak ada suatu kebetulan. Mendengar firman itu satu yang sangat penting karena firman Allah berkata iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang ke-45 dan ayatnya yang ke-46. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengandalkan Tuhan. Pertanyaan diagnosa kita hari ini adalah siapakah yang menjadi andalan hidup kita? Apakah uang menjadi andalan hidup kita? Apakah kekayaan, jabatan, pangkat, kedudukan, gelar, pengetahuanmu menjadi andalanmu dalam hidup ini? Firman Allah hari ini mengajar kita supaya bukan itu yang menjadi andalan kita, tetapi Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Dalam ayat-ayat yang lain, secara khusus dalam Yeremia 17, firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi yang tidak mengudulkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, terkutuklah. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk kita hanya mengandalkan Tuhan saja, tidak yang lain. Sama seperti Raja Daud, ketika dia berperang melawan seorang Goliat seperti seorang raksasa. Dia berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Andalan Goliat orang Filistin itu bukan Tuhan, tapi pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kalau orang Filistin Goliat melawan Daud dengan mengandalkan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi Daud tidak. Dia berkata, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dengan kata lain bahwa tombak, lembing, dan pedang bukan andalan dari Raja Daud. Bahkan ketapel yang dia punyai itu bukan andalannya. Tetapi yang dia andalkan adalah Tuhan semesta alam. Harusnya kita pun sebagai umat, sebagai orang percaya, kita pun berkata bahwa Tuhan pencipta alam semestalah yang menjadi andalan kita. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan yang menjadi andalan kita dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Perenungan kita bersama di hari ini adalah, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi alasan, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan tidak boleh yang lain? Setidaknya ada 3 alasan penting yang saya jumpai dalam ayat ini. Yang pertama, dalam ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam.
Di sini kita melihat bahwa kenapa kita harus mengandalkan Tuhan, karena siapa Dia? Siapa Tuhan itu? Raja Daud menyebutnya di sini sebagai Tuhan semesta alam. Artinya bahwa Tuhan semesta alam artinya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta ini. Tuhan yang memegang kekuasaan terhadap alam semesta ini, termasuk kita manusia. Jadi kenapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Karena siapa Dia? Siapa Tuhan itu? Tuhanlah pencipta alam semesta termasuk kita. Tuhanlah yang mengendalikan semua alam semesta. Tuhan yang mengatur segala-galanya karena Dialah pencipta. Jadi dengan kata lain bahwa tidak salah bila kita mengandalkan Dia, karena Dia adalah Tuhan semesta alam. Siapa Dia? Siapa Yesus itu bagi kita? Dia adalah Tuhan semesta alam. Itu artinya bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan itu tidak salah. Kalau ibarat alamat itu sudah alamat yang tepat bila saudara dan saya mengandalkan Tuhan dalam hidup. Karena siapa Dia? Siapa Tuhan itu? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita terbatas. Mengandalkan pengetahuan kita terbatas. Mengandalkan kekayaan kita terbatas. Suatu waktu bisa hilang. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah hilang. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu unlimited, tidak terbatas. Tapi segala hal yang lain yang kita andalkan itu semua limited, terbatas. Jadi kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena siapa Tuhan itu? Siapa Dia? Jadi tidak salah bila kita mengandalkan Tuhan. Karena itu kita belajar. Dalam hidup ini ketika kita bangun pagi, kita harus cari Tuhan. Siapa yang menjadi andalan dalam hidup kita sebenarnya sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh apa yang kita buat saat kita bangun pagi. Kalau kita bangun pagi cari Tuhan, berarti Tuhanlah yang andalan hidup kita. Kalau kita ada pergumulan, ada masalah, kita cari Tuhan, berarti Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Tapi kalau kita bangun pagi cari HP, berarti HP yang jadi andalan kita. Jadi sebagai umat kita belajar mengandalkan Tuhan karena siapa Tuhan itu. Yang kedua, dalam ayat 44, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Terus jawaban Daud ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Di sini kita melihat alasan yang kedua kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang akan beri kita keberanian. Bayangkan ketika kita melihat pertempuran antara Daud dan Goliat. Ini sesuatu yang tidak seimbang sebenarnya dari sisi kacamata manusia. Daud seorang yang anak kecil yang tidak punya pengalaman dalam dunia militer, dalam dunia pertempuran, melawat Goliat yang seperti seorang raksasa yang sudah terampil dalam berperang, punya pengalaman dalam berperang, tidak seimbang. Tetapi di sini kita melihat bagaimana keberanian dari Daud itu. Sekalipun dia masih muda, tapi dia punya keberanian. Apa yang membuat dia punya keberanian? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah, yang dia andalkan. Dia punya pengalaman-pengalaman ketika mengembalakan kambing domba. Dia mengalami pertolongan Tuhan, dia mengalami mujizat Tuhan. Karena itu dia memiliki keberanian. Di sinilah yang saya lihat alasan yang kedua kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberi kita keberanian.
keberanian melawan musuh-musuh kita, keberanian menerobos sesuatu yang rasanya impossible, sesuatu yang mustahil, keberanian untuk menghadapi hidup, menghadapi pertempuran, perjuangan dalam hidup. Keberanian itu kita butuhkan dan itu datangnya dari Tuhan karena kita mengandalkan Dia. Sehingga Tuhan beri kita keberanian. Bayangkan pada waktu itu kalau Daud bukan mengandalkan Tuhan, bagaimana dia punya keberanian melawan seorang raksasa? Yang lain saja tentara-tentara Israel termasuk Saul aja tidak berani melawan Goliat. Tetapi Daud seorang anak kecil, seorang masih muda, justru memiliki keberanian untuk melawan Goliat ini. Kenapa dia punya keberanian? Karena dia tahu, dia mengandalkan Tuhan. Siapa Tuhan yang dia andalkan? Makanya ada keberanian. Seringkali kita tidak punya nyali dalam menjalani hidup. Kita memang tidak bertempur secara fisik, kita tidak sedang berperang. Tapi sesungguhnya dalam realita kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali ada pada perjuangan-perjuangan, ada pada pertempuran-pertempuran, mengalami beban hidup, mengalami problematika kehidupan, menghadapi tantangan, penderitaan, kesulitan, bahkan situasi-situasi yang tidak enak. Kita butuh suatu keberanian untuk menjalani kehidupan, sehingga kita tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah frustasi dalam menjalani hidup. Karena Tuhan andalan kita. Sehingga Tuhan beri kita kemampuan, keteguhan untuk menjalani kehidupan. Tapi tanpa kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak ada keberanian dalam menjalani hidup ini. Kita tidak ada keberanian untuk menjalani berbagai problematika dalam kehidupan. Maka kita akan menjadi orang yang mudah putus asa, mudah kecewa, mudah frustasi dalam menjalani hidup. Orang menyebutnya sebagai orang yang nao-nao alias lau-lau, orang yang tidak ada gairah hidup. Orang lain menyebutnya dengan orang yang hidup segan, mati tak mau. Tapi kalau kita punya andalan Tuhan, saya percaya Tuhanlah yang akan memberi kita keberanian. Alasan ketiga kenapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam ayat 49 dan 50. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan akan menolong kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Seperti Tuhan menolong Daud mengalahkan Goliat, seperti itu juga Tuhan menolong kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Tapi kalau bukan Tuhan yang menjadi andalan kita, bagaimana Tuhan menolong kita? Dengan kata lain, seolah-olah kita berkata, kalau bukan Tuhan yang jadi andalan kita, seolah-olah kita berkata, Tuhan minggir. Saya juga bisa dengan kekuatan saya, dengan kepintaran saya, dengan pengetahuan saya, dengan kekayaan saya, dengan jabatan saya bisa. Padahal apapun juga yang kita punya terbatas. Jadi pentingnya kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan akan menolong orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya nats firman Allah dalam Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya bahwa tidak sia-sia bila kita mengandalkan Tuhan dalam hidup, karena saya percaya Tuhan menolong kita menghadapi musuh-musuh kita, menghadapi berbagai pahit getirnya kehidupan, menghadapi berbagai hal dalam hidup, menghadapi berbagai kesulitan, tekanan, persoalan. Kita butuh Tuhan dalam menjalani hidup ini. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami mengandalkan Tuhan. Kenapa kami harus mengandalkan Tuhan? Karena siapa Tuhan itu? Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam. Kami akan diberi Tuhan keberanian dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup. Dan kami akan ditolong Tuhan ketika kami mengandalkan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami.
dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.